Ya, di minggu lalu kita sudah berikan bahan berupa materi baru yaitu tentang structural design pattern. Jadi reviewnya mulai dari structural design pattern dulu sebelum creational design pattern. Jadi behavioral design pattern dimulai dari strategi, kemudian ada observer, kemudian chain of responsibility itu kita sudah sementara hold dulu ya, sudah kita anggap cukup. Meskipun ada behavioral design pattern yang lain, nah kita masuk ke jenis pattern yang baru yaitu structural design pattern. Oke, ya, seperti namanya ya. Jadi kalau behavioral itu lebih ke arah behavioral, bagaimana behavioral dari sebuah kelas atau objek itu bisa berubah atau bervariasi. Nah, kalau di structural itu lebih ke arah struktur. Ya, kita apa namanya membuat struktur dalam desain dalam sebuah aplikasi atau software yang mana nanti mencapai good design. Ya, seperti kemarin dan juga memenuhi desain prinsipal, desain prinsipal yang kita sudah mention sebelumnya seperti open close, kemudian Hollywood Principle dan seterusnya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Jadi desain structural design pattern, oke. Ya, ini ya. Jadi intinya untuk structural pattern itu lebih ke fokus ke apa namanya bagaimana kita menyusun structural pattern dari kelas-kelas atau objek-objek sehingga mencapai struktur dari kecil ke besar dan seterusnya. Oke. Kemudian ya teman-teman bisa sedikit apa namanya mereview antara kelas dan objek bahwa kelas itu adalah sebuah cetakan ya sehingga sedangkan objek adalah sebuah produk dari cetakan tersebut. Ibaratnya kalau kita bikin kue apa namanya cetakannya itu adalah kelas terus kuenya sendiri itu adalah objek gitu ya. Kemudian yang kita bahas nanti tidak semuanya ya mungkin ada facade, proxy, adapter, dekorator, composite, mungkin bridge sama flyweight mungkin enggak, teman-teman bisa pelajari sendiri secara self-paced gitu. Oke, komposit dan iterator ini yang paling gampang karena teman-teman sedikit banyak sudah apa namanya sudah bertemu dengan pattern ini ya. Jadi oke, kita mulai dari iterator. Oke, mungkin teman-teman pernah melihat boneka ini atau karakter ini ya. Jadi kita berhadapan dengan sebuah collection ya, sebuah collection. Nah, kita tidak tahu collection itu biasanya collection kan punya struktur ya. Bisa sequential seperti queue atau list atau stack itu kan sequential. Bisa juga bisa membentuk hierarki seperti tree ya, ada binary tree, ada RB tree, ada red black tree, ada B plus tree dan seterusnya ya. Nah, oke. Kemudian user itu ingin mengakses elemen-elemen dari collection ini. Nah, user itu tidak begitu masalah ya dengan apa namanya struktur atau hierarki di dalam collection ini. Dia pokoknya concernnya pengen mengakses elemen-elemen dalam collection secara sequential. Nah, ini disinilah gunanya iterator pattern. Jadi ketika kita punya sebuah collection dan kita ingin mengakses elemennya secara sequential tanpa memperdulikan struktur di dalamnya, nah itulah kita menggunakan iterator pattern. Oke, sudah tahu ya iterator di Java. Nah, saking pentingnya iterator ini di Java dijadikan sebuah fitur ya. Jadi ada kelas iterator, java.util iterator, nanti kita bisa iterate sebuah collection ya dengan sequential way gitu. Ya, jadi ini kalau diagramnya, oke, diagramnya ini ada klien, kemudian ini ada interface iterator, oke, kemudian ini ada semacam interface agregat untuk apa namanya create iterator. Jadi ini fungsinya untuk membuatkan iterator. Nah, konkret iteratornya sendiri itu implement interface iterator, ya mana dia akan mengimplement hash next itu implementnya bagaimana, next dan remove. Jadi utamanya untuk iterator dia punya 3 metode ini, next, next, sama remove. Oke, ya sampai sini dulu untuk iterator pattern teman-teman apa namanya ada yang masih bingung tentang iterator pattern? Ya just seperti iterator yang teman-teman apa namanya ketahui dan gunakan sebelum-sebelumnya. Oke, ada yang ingin bertanya tentang iterator pattern? Oke, jadi kalau desain pattern adalah sebuah pair dari problem dan solution, ya berarti iterator pattern adalah solusi dari sebuah problem ketika kita berhadapan dengan collection, sebuah kumpulan data dan kita ingin mengakses elemen-elemen dari data dari collection tersebut secara sequential. Nah, solusinya adalah iterator pattern. Iterator pattern diimplementasikan dengan kelas diagram seperti ini.
kita bisa akses koleksinya dengan concrete iterator. Ada 3 metode, hash next, next, sama remove. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ada ya. Saya rasa belum ada. Ini ada sebuah apa ya istilahnya cuplikan dari desain principle yang mungkin ini tidak langsung relate ke iterator pattern, tapi kita nggak apa-apa. Ini ada desain principle namanya single responsibility principle. Oke, prinsipal ini mengatakan bahwa sebuah kelas seharusnya hanya memiliki satu alasan untuk berubah, maksudnya untuk diubah. Jadi dengan kata lain sebenarnya ini kita bisa derive bahwa sebuah kelas seharusnya hanya memiliki satu responsibility. Nah, jadi katakanlah begini, sebuah kelas ya harusnya punya responsibility tentang real world object yang dia representasikan gitu. Misalnya sebuah kelas tentang manusia ya atau person gitu ya. Person ya pastinya dia merepresent manusia ya, state-nya juga manusia, atributnya seperti nama, usia, terus misalnya tinggi badan, berat badan, alamat dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian metode-metodenya seperti metodenya layaknya manusia gitu. Misalnya berjalan atau bekerja atau makan atau minum atau tidur. Nah, jadi benar-benar responsibility dari kelas itu ya merepresent sebuah apa ya real world representation yaitu manusia gitu. Nah, tapi kalau kita tambahkan di dalam method person itu dia bisa sorting, kemudian bisa apa namanya menghitung gaji, bisa kemudian bisa apa nama transaksi. Nah, itu kan mungkin sudah beda ya, bukan kelas person lagi. Nah, jadi sebaiknya sebuah kelas itu memiliki satu responsibility. Dengan demikian dia hanya punya satu alasan untuk diubah. Jadi kalau misalnya dia diubah ya karena responsibility-nya dia gitu. Bukan karena double responsibility dan lain-lain gitu. Nah, ini masalah single responsibility principle. Oke, one responsibility, one area of change. Ya, jadi ketika kita ubah ya terkait dengan responsibility itu, bukan beberapa responsibility lain yang seharusnya tidak ada di dalam kelas tersebut. Gitu. Oke ya, single responsibility principle itu juga menekankan tentang cohesion, ya kohesi antar ya biasanya antar metode di dalam sebuah kelas. Nah, contohnya begini, dalam sebuah kelas, ketika satu metode itu berinteraksi atau berkaitan dengan metode lain, misalnya ada satu metode dipanggil metode lain, nah itu berarti kan ada kohesi. Tapi kalau misalnya ada satu metode yang konteksnya berbeda dengan metode lain, nah itu sudah tidak ada kohesi lagi. Ya, selain tadi ya metode dipanggil atau metode lain, kohesi itu juga bisa diartikan antara satu metode dengan yang lain itu masih relate. Nah, misalnya makan dan minum itu kan relate, ya bekerja, istirahat, nah itu kan relate gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada metode yaitu bekerja dan satunya misalnya sorting atau searching, binary search, itu kan beda ya, beda nggak ada kohesi di dalam dua metode tersebut. Sehingga itu juga tidak memenuhi single responsibility principle. Oke. Nah, ini high cohesion design around a set of related function. Oke. Low cohesion design around a set of unrelated function. Nah, jadi kalau fungsi-fungsi yang tidak berelasi itu dikatakan sebagai low cohesion. Kalau semua metodenya itu low cohesion, jadi ada 5 metode, 5-5-nya low cohesion, itu berarti dipertanyakan kelas itu sebenarnya bagaimana gitu. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Saya rasa untuk contoh iterator pattern nggak usah ya. Teman-teman pastinya sudah ngerti lah ya, sudah bisa bikin contoh sendiri untuk iterator pattern. Gitu. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut aja ke composite pattern. Oke, seperti namanya ya, composite. Sesuatu yang mengkompos atau memiliki memiliki objek dari kelas lain gitu ya. Oke. Oke, ya seperti namanya, jadi ada apa namanya satu objek yang terdiri dari objek-objek yang lain. Nah, seperti ini ya. Oke, dan ini membentuk hierarki ya, membentuk hierarki seperti ini. Oke,
Di sini ada keyword ya, ada part and whole hierarchy. Jadi kita bisa ambil satu part hierarchy seperti ini part gitu ya, atau salah satu area ini part gitu di dessert menu ini, atau kita bisa treat as a whole hierarchy. Nah, ini hierarchy keseluruhan. Oke, nah kemudian di composite pattern ini selain hierarki ini ya terdiri dari beberapa objek yang lain, satu objek lagi punya objek-objek yang lain lagi. Nah itu dia juga ada keyword bahwa dia akan treat satu objek, satu part atau satu whole hierarchy ini dengan seragam, dengan uniform. Nah jadi di apa namanya di composite pattern treatment ya treatment pemanggilan antara satu whole hierarchy ini dan satu part kecil saja itu seragam uniform. Oke, bagaimana cara uniformnya kita nanti bisa lihat. Oke, sebelumnya kita bisa lihat ke related example ya di real world. Contohnya DOM ya, Document Object Model. Nah itu kan tree ya. Seperti halnya kalau teman-teman main HTML itu kan ada misalnya ada head, ada body, ada foot gitu ya. Ada head, ada body, ada footer gitu. Kemudian body sendiri nanti ada misalnya div 1, div 2 ya. Div 1, div 2, div 3. Nah, di dalam div nanti ada lagi misalnya ada heading, ada teks. Kemudian di div yang kedua nanti misalnya ada paragraf, gambar. Nah, jadi kan satu objek menginclude objek yang lain. Nah, itu contoh dari composite pattern di real world itu. Oke, ya jadi ini keyword dari composite pattern, jadi compose object, jadi mengcompose objek, satu objek terdiri dari objek-objek yang lain, dan itu dibentuk menjadi tree structure, jadi struktur tree, dan juga represent part whole hierarchy. Jadi yang paling tinggi itu whole hierarchy, terus kemudian bawahnya ada partnya lagi nanti dipecah menjadi part, dan seterusnya. Nah itu yang pertama, jadi struktur tree dan part whole hierarchy. Yang kedua adalah di dalam composite pattern itu dia mentreatment ya individual object atau composition baik part kecil, part individu satu part kecil, part yang lebih besar atau seluruh part yaitu whole hierarchy itu sebagai dengan cara uniform, dengan cara yang seragam gitu. Oke. Oke, ini adalah diagram dari composite pattern ya. Jadi nanti implementasinya biasanya setiap jadi gini ya, ini ada komponen ya, ada komponen. Ini ada 4 abstract method ya, operation, add, remove, get, child. Oke. Nah, kemudian nanti dia di-extend oleh 2 concrete class yaitu live dan composite. Nah, kelas composite ini adalah kelas yang nanti di dalamnya masih ada elemen-elemen lain. Nah, jadi dia mau nggak mau nanti punya komponen. Ya, komponen itu bisa dinyatakan atau disimpan dalam array atau dalam list, itu terserah. Itu nggak masalah. Yang jelas komposit di dalamnya ada komponen-komponen. Komponen di dalam komposit ya bisa berupa komposit lagi, bisa berupa live gitu. Nah, kemudian komposit pattern ya mengakomodir ini. Dia mengakomodir add komponen, remove komponen sama get child. Nah, untuk live mungkin ini do nothing gitu ya. Add remove sama get child-nya itu do nothing. Nah, kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, treatment individual atau composition secara uniform itu adalah method operation, ya. Method operation. Nah, method operation itu kan ya sama. Nanti cara manggil operation di live dan di composite itu sama. Meskipun implementasinya nanti detailnya berbeda, tapi ya mereka diperlakukan sebagai satu hal yang sama ya, satu perlakuan yang sama ya, perlakuan yang uniform. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke contoh program ya. Oke, saya lanjut dulu ke contoh program. Oke, ini ada, oke, ya ini ya. Composite pattern. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ada eating place simulator. Oh, sorry. Oke ya.
Oke, ada menu komponen ya, menu komponen. Oke. Ini yang jadi interface di atas tadi ya. Interface yang di atas ini tadi itu menu komponen. Oke, ini ya. Kemudian nah nanti di-action oleh beberapa concrete class. Oke. Oke, kemudian di sini ada menu ya. Ini concrete class yang merupakan apa namanya? Yang merupakan komposit. Jadi menu yang di sini itu komposit ya. Kelas menu ini komposit. Kemudian kelas menu elemen ya, menu elemen itu adalah kelas yang live ya, ya kelas yang tidak punya yang tidak mengkompos objek-objek lain. Tapi kalau yang menu komponen dia mengkompos objek-objek, sorry, kalau menu menu aja ya, yang menu aja itu dia kompos objek-objek lain. Nah, di sini dia punya menu komponen release, jadi tipenya menu komponen. Ya. Oke. Ini sebenarnya kita bisa langsung define ini ya, menu komponen. Ini nggak di-define nama ininya, apa namanya, generiknya ya, tipe generiknya nggak di-define langsung. Oke. Ya, intinya ini adalah representasi dari yang komposit. Nah, kalau di diagram yang di sini nih. Oke. Makanya dia punya add, remove, get child ya. Oke. Oke, untuk operasinya sendiri di sini mungkin hanya print aja ya, print. Oke, print. Oke. Nah, sedangkan di menu elemen, oke, menu elemen tidak punya ya tadi ya, get sorry, apa namanya? Add, remove sama get child. Ya, dia punya oke, operasinya print. Oke. Operasinya sama-sama print. Oke, kemudian kita bisa lihat menu test drive, ini fungsi mainnya. Oke. Oke. Ini ada kelas menu ya. Ini semuanya pakai menu komponen ya, yang tipe atasnya, tipe abstrak kelasnya atau interface-nya. Kemudian di sini kelas komposit, menu ya, menu. Oke. Oke, ini menu ya, ini menu juga. Nah, kemudian ini di sini ya, di dessert house ya, dessert house ini itu ditambahkan dengan menu elemen. Ya, berarti dia mengkompos menu elemen. Kemudian pancake house dia add dessert house. Nah, jadi pancake house dia add dessert house. Jadi dessert house ini bagian dari pancake house gitu. Oke, kemudian ini pancake house add lagi menu elemen. Jadi elemen dari sebuah komposit itu bisa komposit atau apa namanya, menu elemen. Jadi bisa elemen langsung, bisa leave elemen yang paling bawah. Bisa juga komposit. Jadi kalau di diagram sini ya, nah mungkin ini kan kelihatannya di bawahnya ya, oke, mungkin contohnya di sini ya, dinner menu ya. Ini sebuah komposit. Nah, elemennya bisa sebuah leaf, bisa sebuah komponen yang leaf yang tidak ada dalamnya lagi. Bisa juga dia adalah komponennya adalah sebuah komposit yang memiliki elemen-elemen di dalamnya lagi. Nah, jadi is okay. Ada elemen, jadi tidak harus seragam semua leaf atau semua komposit. Jadi kita bisa combine atau mix seperti ini. Oke, nah, bentar. Oke, jadi contoh yang tadi, contoh yang tadi bahwa kita lihat dessert, pancake house ya, pancake house dia punya elemen yang merupakan komposit yaitu dessert house. Tapi dia juga punya elemen yang merupakan leaf element. Nah, yaitu ini menu elemen crunchy, breakfast, blueberry, nano. Oke. Oke, jadi ini contoh composite pattern. Taran. Oke ya, ini nanti teman-teman bisa lihat ya, ini printnya. Oke, ini tadi print ya, print menu. Oke, print menu. Oke, ini ada kelas waiters ya, waiters dia punya all menu ya. Kemudian di sini yang di print adalah waitersnya. Nah ini ya, print waiters to print menu. Oke.
Oke, teman-teman, sampai sini dulu ada pertanyaan tentang composite pattern. Oke, kapan kita pakai ya ketika kita membutuhkan part wall hierarchy. Yang kita bisa gunakan bentuk tree seperti tadi. Kemudian kita mentreatment antara seluruh elemen ya, seluruh wall ya, wall data atau parsial atau yang paling kecil pun ya, elemen yang paling kecil yaitu leaf itu dengan cara yang sama atau seragam atau uniform. Oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Silakan bisa disampaikan di chat. Oke. Berikutnya kalau tidak ada kita masuk ke dekorator. Nah, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan di introduction ya. Dekorator yaitu sebuah kelas yang mendekorate kelas lain atau sebuah objek yang mendekorate objek lain. Oke. Contohnya Starbucks Cafe ya, Starbucks Cafe. Kemudian kita punya base coffee ya, base kopinya ini ada blue house blend, dark roast, decaf dan espresso. Nah, kemudian di sini teman-teman ini adalah bagian dari beverage, sorry, subclass dari beverage ya atau concrete class dari beverage. Oke, beverage sendiri punya atribut description, kemudian get description, kemudian punya method cost yaitu harga ya yang merupakan abstract method gitu. Oke. Kemudian kita misalnya punya topping gitu ya, ada soy, ada mocha, ada milk, ada macam-macam. Nah, kalau kita nanti bikin seluruh variasi atau seluruh kombinasi kelasnya, nah itu nanti bisa terjadi class explosion. Misalnya kita house blend dengan soy, decaf with soy, kemudian nanti espresso with soy. Terus nanti yang topping mocha, espresso with mocha, decaf with mocha, house blend with mocha. Terus kalau toppingnya dua bingung kan? Toppingnya kalau dua bingung. Kalau misalnya soy dan mocha, house blend with soy and mocha. Nah, itu soy dan mocha itu soy dulu baru mocha atau mocha dulu baru soy. Nah, kan ribet gitu kan. Berikutnya kalau ada apa namanya? Ada tambahan lagi variasi ya, baik itu topping maupun base coffee, base kelasnya. Nah, tambah explosion lagi, tambah banyak lagi variasinya. Nah, oke. Oke, ya bisa juga kita pakai seperti ini ya. Cara yang kedua kita bisa pakai seperti ini ya. Selain menggunakan kombinasi nama kelas seperti ini, kita bisa pakai kayak semacam boolean ya, flag ya. Oke, milk, soy, mocha sama whip. Nah, oke. Jadi kalau pakai milk ininya true, pakai soy ininya true, pakai mocha ininya true, pakai whip ininya true. Oke. Jadi ini better design. Jadi kita bisa kasih marking ya atau kasih flag ke topping. Nah, terus kopinya nanti apa gitu. Kopinya kita bisa ambil apa gitu. Oke, tapi kalau misalnya ada kasus seperti ini, harganya berubah. Nah, harganya berubah tiap kondimen. Oke, ini kan ada masalahnya ada atribut ada method cost. Kalau harganya kondimennya berubah kan repot, kan mesti ngubah lagi. Ada kondimen baru, jadi muncullah apa namanya? Kondimen baru, misalnya ada apa ya? Fruit gitu ya. Ada topping buah gitu. Gimana? Ribet gitu kan. Ribet. Jadi kita mesti ngubah kelas beverage dan lain-lain gitu. Oke, new condiment atau new beverage, kemudian double condiment. Nah, ini yang paling penting nih, double condiment. Jadi kalau misalnya saya beli kopi dark roast katakanlah, terus saya kasih topping mocha, atasnya ada susu, atasnya lagi mocha lagi. Gimana? Bisa nggak pakai ini? Nggak bisa. Mentok-mentok paling cuma ditulis ini mokanya 2, susunya 1. Tapi kan nggak tahu urutannya bagaimana. Apakah mocha-mocha susu, susu mocha-mocha, atau mocha susu mocha. Nah, kan repot. Nah, jadi kalau terjadi double condiment seperti itu, maka cara yang seperti ini pun tidak bisa mengakomodir. Oke. Cara yang awal bisa mengakomodir, tapi kelas explosion. Kelasnya jumlahnya banyak sekali gitu. Oke. Nah, jadi dengan motivasi ini kita bisa menggunakan dekorator pattern ya untuk membuat objek yang bisa wrap objek lain. Nah, oke, nah ini berkaitan dengan desain prinsipal namanya open close ya.
Class should be open for extension but closed for modification. Seharusnya ketika kita bikin kelas ya, kita bikin kelas itu sudah close for extension. Sudah close for modification. Tidak boleh diubah-ubah lagi. Tapi kalau dengan cara seperti ini tadi, kalau mokanya minta 2, susunya 1, kan udah berubah lagi gitu. Udah diubah lagi representasi kelasnya gitu. Oke, nah oleh sebab itu ya kita nggak bisa achieve ini. Kita nggak bisa achieve ini ya, open close principle di kasus seperti tadi. Nah, oke, nah kemudian kita apa namanya? Bisa sebenarnya kita bisa mengelevate atau mengextend dari sebuah kelas ya, kemampuan sebuah kelas tanpa memodifikasi kelas tersebut. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya kita menggunakan dekorator pattern tadi. Jadi satu kelas itu wrap kelas yang lain atau satu objek wrap objek yang lain. Sehingga nanti kalau katakanlah cost-nya ya ditambahkan ya. Kalau cost-nya totalnya adalah cost yang kecil tambah cost yang besar. Dan seterusnya. Description-nya ya description yang kecil tambah description yang besar gitu. Oke. Nah, ini decorator itu menyediakan flexible alternative to subclassing for extending functionality. Nah, jadi kita bisa mengextend fungsionalitas dari kelas. Ya, fungsionalitas itu bagaimana? Ya, kalau di dalam kasus copy ini tadi bisa cost gitu ya, bahwa harganya itu aslinya berapa sih? Nah, oke. Oke, ini diagram dari dekorator pattern ya. Jadi ada komponen sebagai abstrak class, terus bawahnya ada concrete komponen dan dekorator. Concrete komponen ini yang sudah tidak wrap objek lain, yang sudah tidak membungkus objek lain. Dekorator itu membungkus objek lain. Ya, objek yang dibungkus dekorator bisa dekorator juga atau bisa berupa concrete komponen. Jadi bungkus, bungkus lagi, baru terakhir konkret. Nah, itu bisa. Oke. Kemudian teman-teman di sini juga kita bisa punya beberapa variasi ya, dekorator A, konkret dekorator A, konkret dekorator B dan seterusnya. Oke. Nah, yang unik di sini ya, konkret dekorator itu punya wrap object. Nah, jadi objek yang dia naungi, yang dia extend atau yang dia yang dia bungkus gitu ya, yang dia bungkus itu wrap object. Oke, nah dengan demikian back to beverage kita bisa ubah tadi ya diagram kelas diagram tadi menjadi seperti ini, lebih simpel, lebih gampang dimengerti. Jadi kita punya base komponen ya. Kalau di sini nih ya, konkret komponen yang di sini nih, base komponen itu adalah kopi ya, jenis-jenis kopi tadi. House blend, dark roast, espresso atau decaf. Nah, sedangkan dekoratornya ya, kondimen dekorator, nah itu adalah dekorator tadi, susu, mocha, soy sama whip gitu. Oke. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan tentang dekorator pattern? Pak, saya masih kurang paham ya, Pak. Oh, oke. Dekorator tuh maksud yang wrap tuh dia super kelasnya beverage atau dia nge-extend dia subkelasnya beverage atau saya masih kurang paham ya maksudnya wrap itu. Nah, wrap itu maksudnya ini. Jadi dia ada objek dari apa namanya? Dari komponen juga gitu. Jadi dia memiliki objek dari kelas komponen atau kelas, kalau di sini kasusnya adalah beverage gitu ya. Oke ya, jadi contohnya di sini ya. Milk ya, di sini milk ya. Kemudian di sini dia punya wrapped object ya tadi ya, objek yang di wrap. Nah, objek yang di wrap ini nanti bisa tipenya dekorator juga atau base ya, base komponen. Jadi misalnya milk dia wrap milk lagi. Berarti kan atasnya milk, bawahnya lagi milk. Baru nanti bawahnya misalnya kopi dari salah satu 4 ini misalnya espresso. Berarti kan kita bisa punya topping milk espresso. Nah, jadi nanti kelas milk yang paling atas, yang paling luar itu memiliki wrap object dari kelas milk juga. Kelas milk yang di dalam memiliki wrap object dari kelas espresso. Jadi membungkus gitu. Kebayang nggak sampai sini? Oh, jadi kayak
atribut kelasnya milk itu beverage lagi gitu ya. Terus Ya, habis itu betul. beverage lagi Ya, itu betul. punya punya Betul. atribut beverage lagi gitu. Iya, bisa. Bisa sampai tak terhingga. Sampai kamu mau bikin berapapun terserah gitu. Oh, Nah, oke jadi oke. jadi menghindari class explosion. Kalau class explosion kan nambah elemen atau nambah topping itu kan berarti kan nambah jumlah kelas gitu kan. Nambah jumlah kelas. Nah, kalau ini enggak, pokoknya kita bikin aja milk, dia wrap milk lagi bisa. Nanti bawahnya milk, milk yang di dalamnya nge-wrap mocha, mocha nge-wrap whip, whip nge-wrap dark roast itu bisa gitu. Jadi kita tidak perlu membuat banyak variasi kelas, kombinasi antara minuman dan topping. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, kalau kayak teman-teman pernah lihat ini orang yang iseng di dalam kado ada kado lagi, di dalam kado ada kado lagi, dalam kado ada kado lagi, baru paling dalam nanti isinya, barangnya gitu, itemnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi milk yang paling atas nanti bisa wrap di dalamnya misalnya milk lagi. Nah, kelas beverage terserah mau yang di sini atau yang di sini gitu. Kalau di sini ya nanti tinggal pilih aja. Milk wrap mocha, mocha nanti nge-wrap whip, whip nge-wrap milk lagi bisa. Setelah itu baru nge-wrap base kopinya. Misalnya house blend. Nah, itu bisa gitu. Oke. Mungkin kita coba lihat di contoh ya. Nah, ini ya. Ini kelas abstrak kelas beverage yang paling atas tadi. Nah, itu kelas beverage yang paling atas di sini. Oke. Kemudian ada komponen collection. Sorry. Ini kelas base-nya ya, base coffee-nya ya, base coffee-nya. Itu kelas-kelas yang di sini, yang kelas base komponen yang sudah tidak punya dalamnya lagi, yang tidak membungkus objek lain lagi. Nah, itu ada Arabian Coffee, ya ini kita bikin-bikin aja lah ya. Green tea, Sariwangi tea, kemudian teh poci, kemudian Arabian Coffee, luwak white coffee dan seterusnya. Lokal Indonesian Coffee. Nah, kemudian di kelas dekorator ya, di kelas dekorator, nah dekorator ini adalah toppingnya. Nah, yang nanti topping bisa membawahi topping lagi, toppingnya lagi bawahnya bisa membawahi topping bawahnya lagi, baru nanti terakhir membawahi base komponen. Gitu. Nah, ini dekoratornya ada coklat ya, toppingnya ya coklat, milk dulu, milk, kemudian sirup, kemudian whipped cream, ada coklat, udah itu aja. Nah, contoh bagaimana kita membuat objek yang wrap objek lain itu bisa di sini, beverage simulator. Oke. Nah, di sini ya, kondimen dekorator kayak milk ya. Ya, dia nge-wrap tea. Nah, ini base komponennya dulu deh. Base komponennya dulu tea ya, teh poci. Kelas teh poci, kemudian di sini milk ya, dia nge-wrap tea. Oke. Kemudian ada coklat, dia nge-wrap ya, membungkus milk. Yang mana milk tadi sudah membungkus tea. Jadi coklat membungkus milk, milk membungkus tea. Nah, kemudian ada sirup, sirup membungkus coklat. Nah, berarti kalau kita bayangkan objeknya itu ada teh ya, teh. Kemudian atasnya ada susunya, atasnya lagi ada coklatnya, kemudian atasnya lagi sirup. Nah, itu kalau dilihat dalam bentuk fisiknya. Tapi di sini apa namanya cara bungkusnya tuh kebalik. Jadi yang dari atas dulu ya, sirup membungkus coklat, coklat itu membungkus milk, milk membungkus tea gitu. Oke, jadi sirup yang paling atas di dalam sirup atau yang di wrap sirup, di dalam sirup ada coklat, di dalam coklat ada susu, di dalam susu ada teh gitu. Oke. Kemudian di sini ya di print cost-nya. Nah, oke, print cost-nya. Oke, ini contoh cara pemakaiannya ya. Run. Oke ya, harganya 9. Oke, ya itu masalah ini ya, masalah harganya. Kemudian tadi di dalam dekorator pattern itu
disampaikan bahwa ini ya, flexibility alternative to subclassing for extended functionality. Oke, sebentar, ada interupsi. Oke, kita lanjut ya. Sebelum menjawab pertanyaan di chat, saya lanjutkan dulu ini ya. Jadi tadi pertama masalah struktur yang mana dekorator wrap objek, yang di wrap itu bisa dekorator lagi atau bisa base komponen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah extending functionality. Jadi dekorator itu mengextend fungsionalitas dari yang di wrap. Dalam contoh tadi yang fungsionalitas yang di extend adalah cost. Jadi ketika kita punya dekorator, maka cost-nya adalah cost-nya dia sendiri ditambah cost yang di wrap. Ya, jadi mengextend functionality. Nah, kita lihat di code-nya ya. Jadi kalau yang base komponen untuk cost-nya ya udah kita return konstan aja ya, konstan 7, ini luak weight coffee 8, local Indonesian coffee 7,5 dan seterusnya. Nah, sedangkan dekorator dia mengextend fungsionalitas dari base komponen atau ya dari yang dia wrap. Contohnya di sini coklat ya. Sorry, yang paling atas saja, milk ya. Oke. Cost-nya dari milk adalah return this beverage cost, ya cost-nya dia sendiri. Sorry. Cost-nya yang di wrap ya. This beverage cost. Jadi cost beverage yang dia wrap ditambah dengan 1 ya. 1 itu adalah cost-nya si milk. Ya, berarti dia mengextend harganya itu di extend ya. Yaitu harganya si milk, harga topping $1 katakanlah ditambah dengan harga beverage yang dia wrap. Nah, jadi mengextend fungsionalitas. Sedangkan di base komponen ya, base komponen karena dia tidak wrap apa-apa ya, dia cost-nya langsung aja. Langsung sebuah konstanta gitu. Oke, nah ini masalah extending fungsionalitas. Contoh yang lain extended functionality adalah get description ya, get description. Kalau di dalam base komponen description-nya ya kita return aja gitu ya. Description-nya Sariwangiti. Sorry, ini description-nya kayaknya masih di ini ya, di kelas beverage. Jadi get description tinggal return description-nya aja. Nah, di dalam base komponen ini nggak ada perubahan. Jadi tetap ya di dalam base komponen ini untuk get description-nya sama seperti yang di abstract class beverage, yaitu langsung return ininya aja ya, description-nya aja, tergantung nilainya apa. Nah, sedangkan di dekorator get description-nya dia mengextend fungsionalitas dari yang dia wrap, yaitu description-nya si beverage yang dia wrap ditambah dengan sesuatu. Nah, kalau di coklat ya ditambah dengan coklat. Nah, kalau misalnya di sini di whipped cream ya ditambah dengan whipped cream. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat di contoh tadi ya, mungkin kalau dari sisi dari sisi cost tadi nggak kelihatan extended functionality-nya ya. Kita coba get description. Oke. Ya, ini ya teh pociti ditambahkan dengan milk atasnya, ditambahkan lagi dengan coklat, ditambahkan dengan sirup. Jadi ini kelihatan bahwa get description ini dari sirup itu mengextend get description dari komponen-komponennya. Ya, dari coklat mengextend dari milk mengextend dari tea. Nah, oke, berikutnya lanjut ke pertanyaan yang ada di chat ya. Dekorator dekorator apakah support unwrap ya, unwrap saat runtime? Kalau misalnya iya, ada urutan topping harus dari luar apa enggak?
Nah, saat ini untuk dekorator itu tidak ada masalah unwrap. Jadi ya sudah. Ya, kalau teman-teman ingin unwrap, ya sebenarnya kan tinggal ini aja ya, tinggal tinggal ambil yang dalamnya aja gitu ya. Misalnya di sini saya ambil misalnya saya pengen unwrap coklat dari sirup gitu ya. Berarti saya tinggal ambil coklatnya saja gitu. Coklat. Nah, kemudian tinggal coklat get description. Nah, sementara ini tidak ada ya. Jadi memang hanya untuk struktur objek satu objek wrap objek lain. Jadi belum berlaku dynamic gitu ya. Hanya untuk struktur yang dibuat sekali pakai. Atau kalau nanti pengen lain ya dibikin sendiri, bikin lagi gitu. Ya ini coklat ya, coklat itu dia wrap milk wrap teh poci, ini harganya 7,5 gitu. Ditambah, ini deskripsinya ditambah juga gitu. Oke, jadi itu jawaban untuk pertanyaan dari Muzaki Hasan tadi. Jadi ini sementara tidak diberikan fitur untuk itu. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman sampai sini? Ya, kalau Mbak mau kemana? Apa ya? Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi sementara? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ya nanti silakan kalau mau tanya tentang yang sudah dibahas, dekorator, komposit dan iterator silakan. Oke, next kita ya ini contoh yang lain ya. Jadi input stream yaitu di dalamnya dia bisa wrap file input stream atau string buffer info stream atau file info stream. Kemudian file input stream di dalamnya bisa ada push back input stream dan seterusnya. Jadi contoh penggunaan dekorator pattern itu di Java I/O. Kalau teman-teman pengen membaca file kan bisa macam-macam kan metodenya ya. Yang satu bacanya cuma bisa read line, satu baris langsung. Yang satunya bisa per token. Nah, itu macam-macam. Jadi tergantung kebutuhan. Mana yang akan dipakai. Oke, jadi kalau teman-teman punya toko kue gitu ya, toko kue dengan customize topping atau customize bahan, nah itu mungkin bisa pakai ini gitu, pakai dekorator pattern. Jadi base adonannya apa, kemudian ada tambahan apa lagi di wrap, ada topping apa lagi di wrap, kemudian ada hiasan apa lagi di wrap dan seterusnya gitu. Daripada kalian membuat semua kemungkinan, atau pakai boolean seperti tadi. Cara seperti ini agak smart tapi kurang cukup ya. Jadi kalau misalnya susunya dua, milknya 2 layer, susu, mocha, susu lagi, ya pusing kan. Nah, sedangkan dekorator pattern bisa mengakomodir dengan layer bervariasi semacam apapun, gitu, bermacam-macam apapun. Oke, berikutnya proxy pattern. Oke. Oke, proxy pattern ya. Oke, proxy pattern ini menyediakan atau memberikan surrogate atau placeholder untuk mengakses objek agar bisa mengkontrol ya, kontrol akses to it. Jadi intinya kalau kita punya objek yang kita rasa perlu pengamanan lebih, nah itu kita pakai proxy. Ya entah karena pengamanan ya, atau karena masalah remote sehingga kita nggak bisa langsung akses, tapi harus melalui suatu node lain dulu, atau expensive to create. Jadi ketika kita mau ngakses harus lewat proxy dulu, dicek sama proxy ini
sudah ada objeknya atau belum. Kalau belum baru di-create. Kalau sudah ada tidak perlu di-create ulang. Nah, mungkin beberapa kasus kita langsung bikin objek, bikin objek, bikin objek. Nah, tapi dengan proxy di mana ada kasus objek itu membutuhkan resource besar untuk dibuat, misalnya butuh RAM besar, makan memori besar. Nah, itu kita bisa gunakan proxy. Jadi tidak perlu setiap kali di request di create gitu. Ya, jadi bisa masalah remote, lokasinya beda beda mesin gitu ya, di remote server, remote VM, atau bisa karena masalah creation-nya itu butuh resource yang besar, makan RAM, makan space, disk, makan resource yang besar, atau karena masalah ingin meningkatkan security gitu. Nah, ini masalah proxy pattern. Oke. Oke ya, ini ya diagramnya. Oke, ini ada subjek, oke. Oke, kemudian ini ada proxy. Oke, dia implement subjek. Kemudian proxy ini nanti yang dipanggil oleh klien ya. Proxy nanti yang menerjemahkan request ini menjadi request ke real subject. Nah, jadi proxy ini nanti yang memfilter ya request-nya si user ke real subject. Jadi user atau klien itu taunya request-nya ke proxy. Nah, nanti proxy yang memberikan perantara ke real subject. Kalau sesuai dengan kriteria gitu. Sesuai dengan filternya dia gitu. Nah, ini kurang lebih contohnya ya. Jadi klien real subject ini ada proxy ya. Jadi proxy yang menjadi jembatan antara klien ke real subject. Oke. Kemudian ada masalah, nah ini contohnya di GVM ya. Ada namanya RMI, Remote Method Invocation. Jadi kita meninvoke objek metode ya dari objek yang ada di VM lain, ada di GVM lain. Oke. Ini mungkin kalau saya sendiri masih belum sering pakai ini ya. Oke. Mungkin kita lebih suka pakai seperti web service gitu. Nah, kalau ini mungkin ada ininya sendiri, ada toolsnya sendiri atau ada caranya sendiri. Ya intinya kita bisa mengakses metode ya dari objek yang ada di GVM lain, yang di remote server gitu ya. Oke. Oke, nah high level mungkin kita lebih suka pakai web service ini ya seperti HTTP protokol atau pakai apa tuh WebSocket atau pakai apapun. Nah, oke, kemudian ya kita juga bisa gunakan ini ya, oke, virtual proxy ya ini tadi khusus bukan khusus ya cocok untuk dipakai ketika mengakses real subject yang creation-nya itu mahal ya atau expensive. Jadi ketika kita ada subjek atau objek yang dibikinnya itu ngabisin RAM atau ngabisin disk. Nah, itu kita bisa buat perantara proxy. Jadi kalau objeknya masih ada atau masih aktif, masih bisa digunakan, kita langsung kasih ke sini. Nah, nanti kalau belum ada baru dibikinkan di create ya objeknya. Jadi tidak serta-merta setiap kali ingin akses itu di create gitu. Oke, berikutnya ya oke. Ya, ini proxy di contoh-contoh proxy ya untuk protection, firewall, smart reference, cache ya, caching, synchronization dan seterusnya. Mungkin teman-teman kalau yang paling gampang kita alami sehari-hari ya mungkin proxy di kampus ya sebagai networking ya. Jadi di kampus kan kita kalau mengakses URL ya itu harus lolos proxy dulu sama proxy-nya di ban apa enggak gitu. Jadi kalau sama proxy-nya di ban ya kita nggak bisa akses. Kayak misalnya atau di internet rumah deh. Nah, itu kan ada proxy-nya yaitu internet providernya. Jadi kalau sama internet providernya itu dirasa tidak lolos seleksi atau feature atau seleksi filter itu di ban, kita nggak bisa akses. Kalau lolos ya udah kita tinggal sama proxy diarahkan ke real subject gitu. Oke, nah ini ada contoh proxy ya, mungkin proxy di sini. Oke, contoh proxy di sini mungkin kalau ini door, oh ini secure, secure door. Oke, nah ini ya kita bisa bikin kayak semacam door simulator ya.
Yang mana untuk akses pintu itu kita harus pakai password ya. Kita harus pakai password. Oke. Oke, ini door-nya, ini pintunya. Ya, pintunya ya open sama close. Nah, secure door yaitu dia mengextend door ya, mengextend door. Oke. Kemudian ini still door ya, still door implement door. Oke, dia punya open dan close juga. Kemudian, nah ini ada door with password. Nah ini proxy-nya gitu ya. Oke, ini proxy-nya. Kemudian ininya apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk real subject-nya dia still door ya, pakai still door. Oke. Nah, kita lihat di simulatornya. Oke, ini ya. Oke, still door ini adalah subjeknya. Oke, subjeknya. Kemudian ini proxy-nya, door with password. Oke. Nah, sehingga kita ngaksesnya lewat proxy. Oke. Nanti proxy yang mengarahkan ke subjek, ke real subjek yaitu ke still door gitu. Oke. Run. Ya, oke. Nah, kalau di open langsung, nah ini ya. New password, need password to be open. Nah, jadi minta password. Kita buka dengan password hello, wrong password. Oke, ketika kita buka dengan password yang sesuai, nah itu kita bisa ngakses pintunya gitu ya. Oke, Bang still door is open. Oke, nah ini kalau ini tadi filter di proxy-nya ya, filter di proxy-nya off. Oke, nah ini kalau kita panggil open saja langsung, nggak pakai password, nggak mau dia ya. Oke, need password to be open. Oke, kalau kita kasih password, oke. Nah, jadi dia cek apakah password tersebut diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan ya dia buka still door-nya. Nah, kalau tidak nanti kasih tahu wrong password. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Halo, halo, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke desain pattern, structural design pattern yang kedua ya. Oke, Veket dan kawan-kawan. Oke. Oke, mungkin ada dua ini ya yang dibahas yaitu adapter dan vacate. Oke. Yang lain tadi sudah ya, iterator, komposit, kemudian ada dekorator, kemudian proxy. Nah, ini tinggal dua yaitu adapter dan vacate pattern. Oke, adapter itu intinya adalah mengadaptasi, membuat struktur adapter ya. Nah, teman-teman misalnya punya colokan seperti ini ya. Ini ada colokan seperti ini. Lubangnya dua, tapi yang kalian punya ini stop kontaknya ya. Kemudian stekernya isinya 3 colokan ya, 3 kaki. Apakah bisa ke sini? Tidak bisa. Oleh sebab itu kita butuh adapter. Nah, oke, ini nggak ada gambarnya ya. Oh, oke. Oke ya sudah. Jadi kita mau nggak mau butuh adapter dari 3 ya, dari 3 ke 2. Nah, jadi dari apa namanya 3 lubang input ke 2 lubang output. Nah, atau 2 kaki output. Nah, kita butuh adapter untuk agar bisa mencolokkan steker di kanan ke stop kontak yang di kiri. Oke, nah ini contoh di dalam DAX simulator kemarin. Oke, kita kemarin ada metode ya quack sama fly ya, ada metode sama fly. Kemudian ada tambahan baru ya, ada apa namanya Turki ya, interface Turki Duck ya. Turki Duck itu dia nggak quack, dia nggak quack, oke, tapi gobble. Nah, jadi ternyata metodenya apa namanya
beda gitu ya. Kita ingin memasukkan jenis DAG baru, tapi si DAG Turki ini ya, metode Turki apa namanya DAG Turki yang baru kita ingin masukkan ke simulator SimUDAG kemarin itu nggak punya metode Quake, tapi punyanya Gobble. Jadi dia behaviornya punya dua, Gobble sama Fly gitu. Terus gimana kan kemarin kita sudah terlanjur pakai strategi pattern ya, di sini pakainya Quake gitu kan. Nah, karena kita punya sesuatu yang tidak kompatibel dengan simulator sebelumnya, kita bisa buatkan adapter di sini ya. Jadi kita buatkan Turki adapter ya, Turki adapter implement DAG. Nah, namanya di sini Turki adapter ya, dia nanti mengakomodir Turki DAG yang ingin ditambahkan tadi, yang punya metodenya Fly sama Gobble tadi, ke SimUDAG, ke kelas umum DAG yang punya metode Quake sama Fly. Nah, jadi nanti user tetap memanggil dengan Quake gitu ya, dengan Quake. Nah, oke, ini adapter ya, Turki adapter. Terus dia punya atribut ya dari DAG Turki tadi. Ya, ini adaptinya, adapti sesuatu yang dia adaptasi, yang dia sediakan adapternya gitu ya. Ini adapti, ini adapter. Oke. Jadi user nanti mengakses Turki adapter agar bisa menggunakan objeknya si Turki gitu ya. Oke, ini constructor seperti biasa. Nah, jadi nanti user makainya itu tetap Quake sama Fly. Jadi kita manggilnya dari simulator atau dari program utama itu tetap Quake sama Fly. Tapi nanti Quake-nya itu diterjemahkan atau diadaptasi menjadi Gobble-nya. Gobble-nya si DAG Turki gitu. Nah, itu contoh sederhana bagaimana kita bisa mengadaptasi sesuatu yang tidak kompatibel dengan sesuatu yang ada. Kita buatkan adapter di tengah gitu. Oke ya, jadi ini definisi dari adapter pattern, convert interface of a class into another interface the client expect. Nah, jadi yang klien itu taunya apa, kemudian kita terjemahkan ke sesuatu yang sudah ada, yang sudah established. Gitu. Paling gampang begini, saya contohkan di awal-awal kuliah, Introduction to Design Pattern, begini. Katakanlah kalian awal-awal ya membuat web service dengan parameter dua ya, dua argumen. Dengan parameter dua argumen, misalnya A sama B ya, atau misalnya kita bikin web service tentang data diri manusia ya, data diri orang ya, data diri penduduk, apa namanya, parameternya dua, yaitu ada kota dan NIK ya, ada kota dan NIK. Jadi kita harus masukkan dua itu. Oke. Atau ini deh, nggak usah pakai NIK deh, NIK kan unik ya. Oke. Nama sama kota deh, nama lengkap sama kota. Oke. Ternyata seiring berjalannya waktu ya, ada perubahan bahwa nama dan alamat aja ya. Nama dan alamat aja itu tidak cukup. Nama dan kota aja tidak cukup ya. Nama dan nama kota, nama orang, nama lengkap dan nama kota itu tidak cukup. Harus dibutuhkan identifier baru atau parameter baru, misalnya pakai usia. Nah, jadi yang tadinya web service sudah established digunakan user dengan dua parameter ya, dengan dua parameter, ternyata sekarang berkembang menjadi tiga parameter. Nah, user taunya masih dua parameter, jadi klien itu taunya masih dua parameter. Nah, dengan kondisi seperti ini kita bisa membuatkan adapter ya, membuatkan adapter dari dua parameter ke tiga parameter. Caranya bagaimana? Kan nambah satu parameter, ya kita bisa buat usianya misalnya konstan atau dicari dalam range tertentu. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi kita memfasilitasi existing system dengan yang diketahui oleh klien atau yang di-expect oleh klien. Gitu. Oke, ya. Ya, jadi ini adapter itu membuat kelas-kelas itu bisa bekerja sama ya, saling berinteraksi meskipun ada isu dari kompatibilitas interface-nya tadi. Nah, oke, taunya tadi ya di DAG simulator taunya Quake sama Fly. Kita mau nambahkan DAG baru jenis Turki itu adanya Gobble sama Fly, nggak ada Quake. Nah, kita bikin adapter aja gitu. Oke ya, jadi ini klien ya, dia akan manggil request ya. Dia akan manggil request. Nah, kita buat jembatan adapter. Nah, ini adapti ya. Ini yang ada sekarang adapti. Nah, klien nanti tahu dia ngaksesnya ke adapter. Nah, adapter nanti yang menerjemahkan ke adapti ya. Klien memanggil dengan request ya. Request nanti memanggil spesifik request atau request yang sekarang ada di dalam adapti gitu.
Kayak tadi klien taunya Quake. Nah, sedangkan Adapti punyanya Gobel. Nah, jadi Quake diterjemahkan ke Gobel. Oke ya, ini objek dan kelas adapters kita bisa gunakan ya, kita menggunakan objek ya, adapternya berupa objek ya, berarti kita composition approach. Oke. Nah, kelas kalau adapternya itu adalah kelas ya, kita menggunakan inheritance approach. Ya sebenarnya paling gampang pakai ini ya, pakai. Nah, itu masalah composition sama inheritance itu masalah di mana sih? Itu masalah di sini loh. Nah, ini kan tadi adapter ya, itu menggunakan composition ya. Dia memiliki objek dari adapti. Nah, itu berarti pakai composition approach. Nah, dia memiliki objek dari kelas adapti. Nah, kita bisa menggunakan yang lain misalnya pakai class approach yaitu menggunakan inheritance. Nah, oke. Berarti adapter nanti menginherit adapti ya, adapter menginherit adapti atau sebaliknya. Kayak sih adapter yang menginherit adapti ya. Oke. Ya, kelas adapter requires multiple inheritance. Ya, mungkin lebih ribet ya. Mending pakai composition aja. Gitu. Oke, class based approach. Ya, ini oke ya, ini multiple inheritance. Jadi agak susah ya. Di Java mungkin nggak bisa ya. Satu kelas hanya boleh extend dari satu kelas saja. Oke. Ya agak repot ini kalau di Java ya. Jadi adapter disuruh eh, inherit dari target sama adapti. Ya agak repot ya. Oke, sampai sini dulu. Pak, boleh Ya, bertanya, Pak? ya Kalau silakan. misalkan tadi yang adapter itu dia Hmm. inherit, nah itu ternyata superclassnya dia itu abstract class yang implement interface, adapternya perlu implement juga nggak interface atau cukup di extend aja? Gimana? Adapternya Misalkan yang tadi ya targetnya itu dia itu ini nge-implement interface. ya. Nah, terus habis itu adapternya itu juga perlu diimplement nggak? Atau mungkin kayak extension dari abstract class-nya target itu? Ya bisa extend aja sih, bisa inherit aja. Cuma nanti kalau ada abstract method yang belum diimplement ya mau nggak mau mesti diimplement gitu. Oke. Jadi sesuai dengan kaidah aja bahwa abstract method harus diimplement, concrete method boleh di override kalau mau, kalau enggak ya as it is gitu. Oke, Pak. Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum lanjut ke facet pattern atau facet, ada yang nyebut facet, ada yang nyebutnya facet. Oke, belum ada ya. Ya, ini adalah contoh ya ketika kita punya device di dalam sebuah movie atau ya movie theater ya. Jadi bioskop atau sinema gitu ya. Ini kan macam-macam device-nya ya. Ada screen, ada tuner, ada amplifier, ada CD player, ada DVD player, ada projector, ada theater lights, ada popcorn popper untuk ngeluarin popcorn dan seterusnya. Jadi banyak device di situ. Kemudian setiap device ya punya ininya masing-masing ya, punya metodenya masing-masing ya. Kalau di amplifier mungkin ada on off, set CD, set DVD, ada set stereo sound, set surround sound. Di screen sedikit berbeda, dia up sama down ya. Di amplifier ada on off, ada set AM, set FM. Begitu juga dengan CD dan DVD. Oke. Jadi kita punya banyak device dalam sebuah sistem yang bekerja sama ya, bekerja menjadi satu. Nah, kadangkala untuk menggunakan ini dalam satu tujuan gitu ya, satu paket fungsional itu kita harus menyalakan satu-satu. Misalnya kita pengen nonton TV ya, nonton movie ya, nonton film ya. Amplifiernya harus dinyalain, DVD nyalain, CD nggak usah deh pakainya DVD. Tuner dinyalain juga, proyektor dinyalakan, kemudian lampu dimatikan, popcorn popper dinyalakan karena kita mau ngambil popcorn.
Terus setelah itu pop, kita ngambil popcorn. Screen di kalau screen di down ya kan, gulungnya ke atas, berarti turunnya ke bawah ya. Nah, jadi untuk menjalankan satu fungsi yang satu paket, nah itu kan kita ribet gitu. Nah, disinilah peran dari Facade Pattern. Nah, jadi dia menyediakan unified interface. Oke, untuk set of interface di dalam subsystem, untuk gabungan atau kumpulan interface-interface tadi di dalam subsystem. Jadi kalau misalnya saya pengen nonton movie tadi, saya harus melibatkan banyak komponen kan, banyak subsystem kan. Nah, itu kalau ingin gampang ya, ingin mudah, kita buatkan Facade Pattern, kita buatkan Facade Class gitu, yang menunify tadi, sehingga kalau kita pengen nonton movie ya, kita tinggal panggil satu komen aja, nanti Facade yang memanggilkan ke subkomponen atau subsystem gitu. Oke, jadi itu tujuan dari Facade Pattern. Oke, higher level interface that makes the subsystem easier to use ya. High level interface yang memudahkan kita untuk menggunakan subsystem gitu. Nah, meskipun demikian, klien atau yang manggil itu customer tadi masih bisa mengakses kelas-kelas atau komponen-komponen secara sendiri ya. Jadi secara mandiri. Jadi kalau pengennya cuma DVD player aja sama sound ya udah bisa gitu, sama amplifier bisa. Jadi tetap tidak membatasi akses ke masing-masing komponen. Hanya saja Facade itu memberikan high level atau unified interface untuk memudahkan penggunaan subsystem gitu. Oke, ya kurang lebih begini diagramnya subsystem class. Oke, 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 oke. Sebelum masuk ke sini kita contoh dulu ya. Kita contoh dulu Facade pattern. Nah, ini kalau di sini, oke, komputer simulator ya, komputer simulator. Nah, katakanlah kita anggap komputer itu sebagai sebuah kumpulan komponen ya, kumpulan device ya. Di dalam komputer itu kan ada CPU ya, ada CPU, kemudian ada wireless mouse, ada mouse-nya, kemudian ada wireless keyboard, ada keyboard-nya, ada LCD monitor, kemudian ada color fan, oke, kemudian ada hard disk, oke, ada hard disk, oke. Nah mungkin karena kita terbiasa dengan yang sudah jadi, ya udah kita nggak terlihat ininya ya, terlihat apanya ribetnya ya. Tapi kalau kita bayangkan tidak punya tombol power yang di laptop atau komputer itu yang satu itu, pastinya kan kita repot harus menyalakan setiap komponen, itu kan harus mengonkan setiap komponen. Nah di sini untuk membuat komputer yang nyaman digunakan ya, yang convenient digunakan oleh pengguna ya, kita buatkan satu Facade ya komputer, namanya kelas komputer misalnya, oke, yang terdiri dari komponen-komponen tadi ya, oke, CPU, hard disk, color fan, kemudian monitor, LCD monitor, wireless mouse, wireless keyboard. Sehingga ketika kita pengen switch on, pengen nyalakan semua device, ya langsung kita tinggal panggil satu perintah ini aja. Ya kalau di dalam fisiknya ya kita tinggal pencet tombol power itu aja. Itu sudah langsung menyalakan seluruh komponen. Kalau kita ingin off ya kita matikan seluruh komponen gitu kan. Ya teman-teman bisa pakai tombol shutdown di OS atau tinggal tekan tombol power itu agak lama. Nah itu kan udah shutdown sendiri. Nah ini contoh Facade pattern. Agar kita bisa menggunakan subsystem untuk satu tujuan dengan lebih mudah gitu. Nah ini ya, komputer going on, nah itu going to boot, CPU-nya boot, kemudian harddisk-nya ready, color fan spinning, LCD monitor, display booting screen, wireless mouse ready to use, keyboard ready to use. Oke, itu tadi di komputer simulator yang ini ya. Nah ini kita bikin Facade, kemudian ini komponen-komponennya, terus sorry ini CPU-nya, ini komponennya dulu ya, ini Facade-nya, komputer ini Facade-nya, kemudian kita switch on. Nah, jadi satu pemanggilan ini untuk meng-on-kan, menyalakan seluruh komponen. Nah. Oke, nah itu Facade pattern. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Gampang kan ya Facade pattern? Oke, nah
Em, ada prinsipal yang kita bisa lihat di dalam Wicked Pattern, yaitu principle of least knowledge, yaitu talk only to your immediate friends. Nah, jadi kalau kita memanggil metode dari sebuah objek, seharusnya atau sebaiknya, seharusnya metode tersebut adalah milik objek itu sendiri, atau objek yang dipas sebagai parameter dalam sebuah metode, ya, objek yang jadi parameter di metode, atau objek ya yang di-create di dalam metode tersebut, ya, oke, atau yang di-instantiate di dalam metode tersebut, atau eh, atau komponen dari objek atau atribut dari objek. Jadi metode yang dipanggil itu adalah metode dari komponen dari objek atau atribut dari objek. Nah, ini namanya principle of least knowledge. Jadi kalau kita manggil metode, dotnya itu nggak kebanyakan. Jadi objeknya itu satu objek lalu dot metodenya gitu. Nah, objeknya itu sendiri yaitu ya di antara empat ini. Objek itu sendiri biasanya this dot method, ya. Kalau ini this dot method, kalau ini ya this bukan this ya. Param dot method, ya, parameternya namanya apa, ya. Param name dot method. Kalau ini yang di create ya sum object, ya, sum object dot methodnya apa. Kalau ini ya this object, ya, this attribute dot methodnya. Nah, jadi immediate friends, jadi objek yang dekat dengan objek yang ini, dengan yang memanggil metode tersebut. Jangan memanggil objek dotnya panjang gitu, ya. This attribute dot get attribute x dot get attribute y dot get attribute z dot metodenya, itu kan kepanjangan. Nah, itu menyalahi principle of least knowledge gitu. Oke. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di sini, ya. Station that get thermometer dot get temperature. Nah, berapa kelas yang dikopel, yang digabung dalam satu pemanggilan ini? Ya, ada kelas itu sendiri, terus ada station, terus ada thermometer gitu ya. Ada 3 kelas, ya. Sebaiknya 2 kelas saja. Gitu. Ya, kelas yang manggil ini dan kelas dari objek yang dia panggil metodenya. Nah, ini contoh, ya, principle of knowledge yang betul, ya. Ini ada kelas foo, ya, punya atribut bar, ya. Oke. Kemudian dia manggil, ya. Ini ada metode do another. Oke. Parameternya C, ya. Tipenya dari kelas chas, ya. Oke, do something betul karena ini adalah metode dari objek itu sendiri, ya. Metodenya dia sendiri, do something. Tuh. Var.execute, ya, betul juga. Ini oke juga. Menemui list knowledge juga karena ini ada execute adalah milik metode dari var. Var adalah atribut dari foo. Nah, itu yang keempat ini tadi, ya. Komponen of the object. Metode milik komponen of the object. Nah, itu yang var ini tadi. C.go, ya, ini adalah objek yang menjadi atribut metode. Menjadi parameter atau argumen metode. Nah, oke. Kemudian bikin objek G, lalu G.aMethod, betul juga, memenuhi juga karena aMethod adalah milik objek G yang dibuat di metode ini. Itu tadi adalah poin yang ketiga. Objek the method creates or instantiate. Nah, ini kan di create sendiri gitu, ya. Nah, ini c.getDash.c sudah not okay karena sudah manggil objek lain di luar 4 tadi. Oke. Sama juga di sini var.guessBut.elo juga not okay karena sudah manggil objek lain lagi baru manggil metodenya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Jadi gampang, ya, structural design pattern paling gampang, ya, di antara yang lain gitu, ya. Yang agak susah memang creational sama behavior sih. Struktural itu paling gampang gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan.
Halo, halo, ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan approach adapter pattern kan ada dua ya, Pak. Nah, itu ada apa? Suatu kasus yang lebih baik pakai approach yang ini, terus approach yang lain tuh lebih baik pada kasus tertentu atau sama aja ya, Pak? Itu gimana, Pak? Itu menurut saya karena desain pattern itu ini ya, apa namanya, dia bebas dari konteks bahasa programan. Jadi konsepnya memang kalau di yang kelas tadi, yang kelas approach ya, yang menggunakan inheritance itu kan dia extend ke multiple class. Nah, saya rasa itu kan di Java nggak mungkin. Pernah nggak di Java extend dua kelas? Iya, nggak bisa, Pak. Nah itu kayaknya dari situ saja sudah kelihatan kalau di Java sepertinya untuk yang kelas approach ya yang menggunakan inheritance itu tidak visible dipakai gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan C# sebagai OOP, nah itu mungkin masih visible dipakai karena di C# dia diizinkan untuk extend dari beberapa kelas gitu. Kalau dari kasus permasalahan sendiri itu gimana, Pak? Selain dari Java atau C# gitu. Kalau sejauh yang saya temui sih lebih ya kalau saya lebih nyaman pakai ini sih ya. Lebih mudah dimengerti ketika menggunakan yang komposit gitu. Lagi pula kan kita punya desain prinsipal kan favor composition over inheritance gitu kan. Jadi mending pakai komposit gitu daripada menggunakan inheritance. Oh, oke, Pak. Dari sisi dimengertinya, dibacanya lebih enak dan juga memenuhi desain prinsipalnya juga saya lebih favor ke tadi composite approach gitu. Secara general. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, selain Haikal, terima kasih Haikal atas pertanyaannya. Mungkin yang lain juga eh, memiliki pertanyaan yang sama di pikirannya gitu. Cuman belum berani mengungkapkan. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Oke, jadi mengumumkan kembali untuk besok kita adakan kelas tambahan untuk Sing hari Jumat jam 2. Ya, biar bisa membahas tentang kreasional. Jadi nanti waktu hari Selasa bisa apa namanya? Bisa self paced materi selanjutnya gitu. Jadi yang creational design pattern sudah direview dan dibahas di pertemuan besok gitu. Oke, dari yang lain ada pertanyaan kah?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya yang ganti tanya ya. Oke, ini ada beberapa kalimat ya. Oke, ini ada beberapa kalimat. Nanti teman-teman coba evaluasi kalimat ini. Kondisinya bagaimana? Nah, ya. Jadi ada empat kalimat. Bentar, empat kalimat. Oke, itu saya tulis di chat ya. Coba. Oh, sebentar. Kok nge-lag? Oke, ada empat kalimat ya. Nah, terus teman-teman coba evaluasi. Nah, itu jadi gimana? Kira-kira empat kalimat itu memenuhi jawaban yang mana? A atau B atau C atau D? Bentar. ABC-nya saya kopas bentar. Oh, sedikit nge-lag. Oke. Itu A sama B sudah saya kasih. Jadi jawabannya A atau B atau C atau D atau E. Oke. Ayo, oke, ada yang mau berpendapat? Ada empat kalimat ya, empat pernyataan. Oke, dua, tiga, empat aja. Nomor satu nggak usah ya. Nomor satu nggak usah. Factory method belum diajarkan, jadi nggak usah. Jadi tiga kalimat aja, dua, tiga, empat. Itu ada lima kemungkinan A, B, C, D, E. A jika statement correct, ya statementnya benar, alasannya benar dan memiliki causal relation. Jadi hubungan sebab akibatnya ada. B itu statement benar, reasonnya itu benar tapi tidak ada causal relation. C itu statementnya benar, reasonnya salah. D itu statementnya salah, reasonnya benar. E dua-duanya salah. Oke. Oke, ayo. Ada yang mau berpendapat? Oke, kalau tidak ada, tunjuk aja ya. Tunjuk aja nih. Oke, kita tunjuk aja langsung dari partisipan. Wah, udah ada yang kabur nih. Berkurang. Tadinya 50, sekarang 48.
Oke. Nomor 2 kita coba Nadila Tusifa. Oke. Oke, Haddad, terima kasih, pendapatnya nomor 2 itu C. Jadi statementnya benar, alasannya salah. Terima kasih, Haddad. Bagaimana menurut Nadila? Wah, oke, setuju. Oke, 2C setuju juga. Oke, yang lain coba, kita kasih yang lain. Rizky Musafa. Rizky Musafa, bagaimana nomor 2? Oke, Rizky Musafa nomor 2 gimana? Oke, ada permintaan dari Niko untuk ngirim ulang. Nah, ini saya kirim ulang ya, ABCDE-nya. Statement sama ABCDE-nya. Oke, menurut Rizky bagaimana nomor 2? Halo, Rizky Musafa, apakah masih bersama kami? Rizky Musafa, oh tidak, not responding. Oke. Satu lagi pendapat mungkin dari Christopher Eka Putra. Menurut kamu nomor 2 bagaimana? A, B, C, D, E. Oh, beberapa kabur. Sudah jadi 45. Sebentar Pak, masih saya lagi dipikirkan dulu. Oke, oke, oke. Ya, oke, sambil menunggu kita nomor 3 ya, nomor 3. Nah, ini nanti dibahas bareng aja. Nomor 3 kita minta pendapat Feby Immanuela. Feby Immanuela, terus Rikianto. Oke, Rikianto. Feby Immanuela, Rikianto. Kemudian satu lagi Adira. Nomor 3. Oke, nomor 4 sambil menunggu ya. Nomor 4 itu Avelia, terus Sabina sama Zako. Oke. Ya, silakan diberikan pendapatnya. Tinggal pilih aja A, B, C, D, E. Gampang kan? Tidak ada ngarang kalimat atau bagaimana, tinggal pilih aja A, B, C, D, E. Kayaknya nomor 2 itu B ya. Ya, Mohon koreksinya. diketik aja, diketik aja. Oke, Pak. Oke, terima kasih Andre, Haikal. Oh, Andre, Haikal nomor 2 itu B ya. Mulai pusing kan, mulai agak. Oke, nomor 2 B. Loh, Feby tadi nomor 3 apa nomor 2? Saya nomor apa ya? Oh ya, nomor 3, Pak. Oke, nomor Iya, 3. Oke. Sesuai nomor ya. Oke, Pak. Saya ketik lagi ya. Ya, kita lihat jawaban sementara. Loh. Oke ya. Oke, ya, oke. Siapa yang belum ngasih pendapatnya? Zako.
Zako, terus Sabina. Sabina sudah belum? Oh, Sabina udah. Zako. Oke, Feby tadi udah. Feby tadi udah. Rikianto udah. Ya, oke. Ya, silakan saya tunggu 1 menit buat memberikan pendapatnya. Oke, yang lain juga boleh ya. Silakan, silakan. Ini untuk exercise saja, exercise ringan. Ya, oke. Nomor apa namanya? Nomor 2 ya. Kita lihat decorator pattern can prevent class explosion because the decorator pattern defines which class will be created. Nah, benar nggak tuh kalau dekorator itu akan membuat kelas yang akan memutuskan mana kelas yang dibuat? Nomor 2 alasannya salah ya. Jadi dekorator itu mana tadi? Ya, dekorator itu tidak meng-create ya. Dia wrap objek dan mengextend functionality. Nah, jadi kalau kelas yang dibikin itu yang mana itu mungkin ada pattern lain. Nah, tapi kalau dekorator dari yang kita pelajari tadi, apakah memutuskan membuat kelas yang mana? Tidak. Dia hanya digunakan untuk wrap objek ya, membuat struktur. Membuat struktur dekorator wrap objek, yang di wrap itu bisa dekorator, bisa base, wrap lagi, wrap lagi, wrap lagi sampai base. Nah, dan extend functionality tadi adalah di contoh itu make apa namanya? Make cost dan get description. Jadi nomor 2 itu statementnya benar, bisa menghindari class explosion atau apa ya, ya menghindari class explosion, tapi tidak ya, alasannya salah. Jadi benar dan salah. Benar dan salah manakah? Oh, C ya. Nomor 2 C. Oke, ya terima kasih Haddad dan Nadila. Tadi benar jawabannya. Oke. Nomor 2 B, yang B salah ya, mohon maaf. Oke. Oke, berikutnya nomor 3. One of the example of strive for loosely coupled design between object and interact is implemented in observer pattern. Betulkah itu? Ya, betul. Jadi observer itu dia strive for loosely coupled design karena observer maupun subjek itu meskipun tanpa interaksi observer pattern bisa dipakai sendiri-sendiri. Jadi kalau hubungan observer patternnya diputus itu bisa dipakai sendiri-sendiri. Nah, alasannya observer has push model and pull model. Observer memang punya push dan pull model, itu benar. Nah, tapi apakah mereka itu saling berkaitan? Apakah statement dan reason ini berkaitan? Oh, tidak. Jadi benar-benar tidak berkaitan. Nomor 3 harusnya B ya. Benar-benar tidak punya causal relation. B. Oh, oke, nomor B bisa. Oke. Oke, 3B. Oke, kebanyakan benar ya. Oh, bagus, bagus, bagus. Nomor 3B. Nomor 4. Oke, nomor 4. Chain of responsibility, COR ya, COR pattern, adalah salah satu dari structural design pattern. Nah, baru saja kemarin dipelajari ya. Apakah COR masuk structural? Oh, tidak. Karena COR pattern has master successor structure, where successor object is an element of master object. Oke, apakah COR itu punya master successor structure? Iya, jadi ada suatu objek punya subseksornya. Oke, ya ada yang mengatakan itu master successor. Oke, betul. Yang mana successor itu adalah elemen. Ya, dia adalah atribut dari master object. Oke, jadi ini alasannya benar. Tapi statementnya salah. COR bukan structural, dia apa? Behavioral. Oke, nomor 4 harusnya apa tadi nomor 4? Salah benar ya. Salah dan benar. Salah benar. Oh, berarti D ya harusnya ya. Oke, nomor 4 harusnya D. Oke. Mohon maaf yang E masih belum tepat ya. Oke. Ya, Muzaki Hasan bertanya apa which define class will be created, ya nanti dibahas di creational. Nanti ada pattern yang memutuskan mana kelas yang akan dibikin. Nah, tapi yang jelas dekorator tadi yang dari kita pelajari aja, dia tidak untuk membuat kelas ya. Memang
keperluannya untuk membuat struktur variasi yang banyak ya, banyak variasi untuk mencegah class explosion. Tapi bukan untuk membuat kelas itu sendiri, tapi membuat struktur. Oke. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, ini soal model SBMPTN ya. Sudah familiar ya dengan soal ini? Ini kalau dulu waktunya 1 menit ya, satu soal ini di UTS ini saya ambil dari UTS tahun lalu atau tahun lalunya lagi. 1 menit untuk menjawab soal seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, tidak ada sepertinya. Oke, kalau tidak ada untuk kelas hari ini kita cukupkan. Kita bertemu lagi besok ya untuk kelas sinkronus menggantikan yang minggu lalu tanggal merah agar bisa keep up dengan materi yang diupload di Skele. Saya akhiri. Terima kasih. Semoga sehat selalu di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.